Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim syafi'il ummah kashifil gummah nasihil kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para masyayikh yang saya muliakan dan seluruh hadirin hadirat, para pembaca dan pencinta Hizib Nahdlatul Wathon, Nahdliin Nahdiyat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menyimak bacaan Hizib Nahdlatul Wathon yang dibaca oleh kita yang bertempat di tempat-tempat yang satu dengan yang lain berjauhan. Tapi dengan satu doa insya Allah itu ada hay'ah khassah. Jadi berkumpul membaca doa yang sama dengan niat yang sama oleh orang-orang yang berada di tempat-tempat yang berjauhan, insya Allah itu akan berlipat ganda keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah mengangkat segera wabah ini dari tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakarram, bermurah untuk melimpahkan kesembuhan bagi yang sakit di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatafaddal, bermurah untuk merahmati yang telah wafat di antara kita, baik yang disebabkan oleh pandemi ini secara khusus maupun yang tuwfiya bisababin minal asbab, yang wafat dengan sebab apapun. Karena kata ulama, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mati itu satu, walaupun ada 1001 sebabnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan bersyukur kita kembali pada 21 Ramadan ini. Alhamdulillah. Pada 21 Ramadan ini, ya, hari yang pertama dari Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. Karena hari Jumat besok itu berarti kita 22 bulan suci Ramadan. Karena kita mulai puasa itu pada hari Jumat. Jadi Kamis ini 21. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, ya, kama arafna, adalah minal awqat al-mutamayyizah al-khassah indallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya al-fadilah, tetapi lebih dari itu, ya. Adalah 10 hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya itu ada lailatun hiya khairun min alfi syahr. Ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Para ulama mendiskusikan, membahas kenapa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ya tentu sebab yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi kita naltamisu, kita mencoba untuk mengambil membahas tentang kenapa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Banyak para ulama menyebutkan bahwa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Selain malam Lailatul Qadar, ya, lebih mulia dari 1000 bulan, selain karena memang Allah menciptakannya seperti itu, adalah karena malam itu adalah Lailatun mutalabbisatun bil Quran. Jadi malam itu adalah malam yang erat hubungannya dengan kitab suci Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa nuzul Quran itu melalui tahapan. Tahapan yang pertama
minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya. Jadi turun dari lauhil mahfuz ke langit yang namanya Baitul Izzah. Nah, peristiwa dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang disebutkan terjadinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala nazzal al-Qur'an mufarraqan munajjaman. Allah turunkan Al-Qur'an itu bertahap sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan hajat Nabi dan sesuai dengan hajat umat. Nah, itulah yang disebut dengan turunnya Al-Qur'an selama hampir 23 tahun, yaitu dari sama'ud dunia ke kita, kepada umat manusia, yaitu bil khusus kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pelajarannya, ma'asyiral ikhwan? Nahdiyun nahdiyat. Apa pelajarannya? Malam ini jadi mulia karena Al-Quran. Karena di situ malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia, hebat, istimewa, karena saat itulah turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Pelajarannya kata ulama adalah kullu syai'in mutalabbisin bil Quran. Kalau segala sesuatu yang ada kaitan sama Al-Quran, maka dia asbaha kariman mukarramah. Dia akan menjadi mulia dan dimuliakan. Jadi kalau ada manusia dekat dengan Al-Quran, dia jadi mulia. Kalau ada anak kecil suka baca Quran, dia anak kecil yang mulia. Kalau ada orang tua yang suka baca Quran, apalagi menghafal Quran juga berusaha menghafal Quran, walaupun dia sudah tua, dia mulia. Jadi kemuliaan karena dia dekat dengan Al-Quran. Nah, inilah kata para ulama, salah satu hikmahnya kita belajar bahwa jangankan manusia, makhluk, istilahnya makhluk benda mati, kan malam itu benda mati. Ya, dia benda mati. Malam yang biasa-biasa itu menjadi hebat dan istimewa karena dia terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia di dunia, ya tidak usahlah terlalu repot mencari jalan. Tidak usahlah terlalu tafannun, ya, kasak kusuk ke sana sini mencari supaya jalan supaya jadi mulia. Karena kemuliaan yang hakiki itu adalah manakala kita dekat kepada Al-Quran. Nah, di dalam suratul Jin, ya, suratul Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahad. Jadi pada waktu sekelompok jin itu mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aman Nabi. Ada kelompok jin yang beriman kepada Nabi. Nah, kelompok jin yang beriman kepada Nabi ini kemudian bagaimana nasibnya? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi taharraw rasyada. Jadi hatta jin pun, apalagi kita manusia, hatta jin saja, begitu dia mendekat dengan Al-Quran, dia beriman, apalagi ya, dia apalagi lebih dari itu dia berusaha kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, taharraw rasyada. Jadi hidupnya itu menjadi lurus lempeng. Hidupnya itu menjadi bagus, menjadi berkah. Itu jin. Ya. Jadi walhasil khulasahnya adalah segala sesuatu yang talabbasa bil Quran asbaha kariman mukarram. Ya, entah itu manusia, entah itu makhluk Allah yang lain. Kertas yang biasa itu ayat-ayat Allah, dia kita cium. Ya. Kertas itu menjadi istimewa, taruh di kepala kita. Jadi makhluk hidup, makhluk mati, siapapun, kalau dia talabbasa bil Quran, kalau dia mendekat kepada Al-Quran, ada di dalamnya, ada padanya, itu Al-Quran, maka dia menjadi istimewa. Nah, ini sekaligus pengingat untuk saya dan untuk Anda semua, ahbabi, sahabat-sahabatku, nahdiyat, bahwa kita punya sumber kemuliaan, ya, di dekat kita, bersama kita setiap saat, itulah kitabullah,
kitab suci yang mulia. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Tersembunyi hakikat zatnya, kemuliaannya itu fi kitabim maknun di sisi Allah, di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu ilal mutahharun. Nah, ini yang penting bagi kita, bagi saya dan kita semua, bahwa karamatul Quran, kemuliaan Quran itu tidak bisa secara maksimal kita dapatkan. Tidak bisa secara maksimal kita peroleh, kecuali kalau la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya. Kalau secara fikih ini kan kita tahu tafsiran ayat ini. La yamassuhu ilal mutahharun, menurut mazhab Syafi'i, ya mutahharun itu yaitu mutatahhirun, yaitu yang bersih dari segala hadas besar kecil, dialah yang boleh pegang Al-Qur'an. Ya. Kalau mazhab yang lain juga beda penafsirannya. Tetapi ada juga pandangan dari para ulama menarik dari ayat ini, makna bahwa la yamassuhu, tidak bisa menyentuh kemuliaannya, tidak bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya, illal mutahharun, kecuali mereka yang senantiasa membersihkan, mensucikan diri. Itu makanya banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallahi zahiran wa batina. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar, dan kita pasang niat adamul aud ila zambin abada, bahwa kita tidak mau secara sengaja itu untuk kembali berbuat dosa. Kalau secara lupa mungkin, tapi secara sengaja, ya Allah, saya pasang niat bahwa saya secara sengaja tidak akan kembali kepada dosa. Kita pasang. Itu bagian dari tathhir an-nufus, ya, tatahhur. Tatahhur, ya, la yamassu ilal mutahharun, ya. Mutatahhirun asalnya. Jadi kenapa menggunakan sighatut tafa'ul di sini? Li ifadati takalluf. Artinya apa? Jangan gampang-gampang mengatakan saya sudah bersih, saya sudah suci. Karena di sini ayat ini menggunakan mutahharun, yaitu orang yang berusaha keras, yang tidak putus-putus. Jadi tatahhur li ifadati takalluf, itu perlu usaha. Nah, inilah yang kita lakukan dalam Ramadan. Saya yakin ya Bapak-bapak, saudara-saudara para masyayikh dan kita semua dalam bulan Ramadan ini kita berusaha membersihkan diri kita terus. Nah, mari yang sudah kita lakukan ini kita teruskan ba'da Ramadan. Fa inna sawabal hasanah al hasanatu ba'daha. Ini kata Rasul, tanda bahwa satu amal baik itu diterima oleh Allah adalah kalau setelahnya diikuti dengan amal baik berikutnya. Jadi sudah bagus pada Ramadan, Syawal juga harus tidak kalah bagusnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Nah, ini ini penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk memastikan keberkahan puasa dan amal-amal kita. Nah, itu sekedar pengingat kepada pada tiang pelungguh, kepada kita semua, bahwa sumber kemuliaan itu dekat dengan kita. Mari kita sapa dia setiap saat. Kata Sayyidina Ali, istantiqil Quran. Quran itu kaya sekali dengan segala macam kemuliaan, tapi dia tidak bisa memberikan orang yang tidak mengajaknya bicara. Jadi kita ajak bicara, istantiqil Quran. Ajaklah Al-Quran itu bicara, kata Sayyidina Ali. Maknanya ya tentu kita baca, kita renungkan maknanya, dan kefahaman yang kita dapatkan berdasarkan tuntunan dari para masyayikh kita yang diambil dari kitab suci Al-Quran, tuntunan para ulama kita yang merupakan buah dari ayat-ayat yang mulia dalam Al-Quran, mari kita pedoman. Istantiqil Quran. Jangan ada hari yang berlalu tanpa kita membaca Al-Quran.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekaligus pengingat bahwa iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Demikian pesan Rasul kepada kita. Ada riwayat yang lain, fil witri minal ashril awakhir, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Ya. Yang ganjil pertama sudah lewat semalam, 21, ada 23, ada 25, ada 27, ada 29. Mari kita perbanyak ibadah kita. Memperbanyak ibadah, yang pertama ya tentu dengan zikir, istighfar, dan doa. Banyak doa, silahkan doa dengan hajat-hajat kita, tapi jangan lupa doa yang Rasul ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu jangan lupa dibaca, karena itu perintah Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar misalnya, pada malam Lailatul Qadar itu apa doa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ya tentu membaca Al-Quran, karena malam Lailatul Qadar itu malamnya Al-Quran. Jadi 10 malam terakhir ini mari perbanyak bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang tidak kalah penting, kita memperbanyak al-muwasat, yaitu berbagi. Entah itu dengan sedekah bagi yang belum menjadi muzaki, atau dengan menggunakan dengan zakat malnya bagi yang sudah muzaki, silahkan. Ini kesempatan yang luar biasa istimewa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat kepada saya dan kepada kita semua. Terakhir saya mau